hebat, luar biasa. Jumpa lagi di channel Success Before 30. Dan seperti biasa, channel Success Before 30 ini bisa membongkar banyak kisah-kisah yang tidak diungkap di televisi, media, surat kabar. Tapi hanya di channel Success Before 30 yang bisa membongkar. Dan kali ini kita kehormatan banget, kita kedatangan mantan duta besar ini ceritanya, mantan dubes di China, yaitu Bapak Sugeng Raharjo. Apa kabar Pak Sugeng? Baik. Waduh. Terima kasih, Pak. Ya, dan beliau saat ini sebagai seorang pengusaha justru. Dan beliau saat ini menjabat sebagai salah seorang presiden direktur Gajah Tunggal Group. Wow, Anda mungkin bingung Gajah Tunggal Group itu apa? Tapi semua bank di Indonesia kayaknya pakai produknya Gajah Tunggal, bahkan mendunia. Nah, bagaimana kita akan mengulik kisahnya? Bagaimana perusahaan Gajah Tunggal menjadi salah satu perusahaan konglomerasi di Indonesia, dan apa core value dan apa yang manfaat diberikan kepada masyarakat, dan sehingga perusahaan ini bisa berdiri 70 tahun setelah yang satu ini. Baik, selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang. Waduh, kalau di channel kita ini salamnya beda Pak, bukan baik Pak, tapi ngomongnya salam hebat luar biasa Pak. Salam hebat luar biasa. Wih, keren. Ini Pak Dubes gue kerjain ini guys. Soalnya gini Pak, ini penonton kita banyak anak muda Pak, jadi gayanya harus agak gaul sedikit. Iya. Iya. Kapan lagi kerjain Dubes guys? Oke, gini Pak, Pak Sugeng, saya mungkin pada kesempatan kali ini pengen belajar dan mungkin menularkan semangat bagi generasi muda. Pak Sugeng dulu waktu kecilnya itu lahir di mana gitu Pak Sugeng? Saya lahir di Bandung. Oke. Ayah Orang saya, Sunda berarti ya? Enggak, ayah saya dan ibu saya orang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Tapi Jawa asli ya Pak ya? Jawa asli. Jawa asli. Mas, namun saya lahir dan dibesarkan di Bandung. Baik. Dan terus terang di Bandung itu banyak kenangan yang karena saya merasa dibesarkan di sana. Iya. Mungkin logat saya bukan logat Jawa lagi. Iya, banyak logat orang Sunda. Banyak logat orang Sunda. Yang orang Bandung komen ini ya. Orang Bandung banyak hebat-hebat. Terus SD sampai SMA sampai kuliah kemana Pak? Saya SD SMA itu di Bandung. Di Bandung terus ya? Di Bandung terus. Terus kuliah di Jakarta. Oke. Kuliah di Jakarta ya. Terus S1 ya? S1. S2-nya Pak? Saya terus terang tidak sampai S2. Oh, sih ya kan. Tapi saya mengambil berbagai short course dan juga non gelar di Amerika. Oke. Khususnya di New York University dan John Hopkins University. John Hopkins. Oke. Terus perjalanan karir Bapak sampai jadi duta besar itu gimana sih Pak? Pertama lulus dari dari S1, saya apply di Kementerian Luar Negeri. Oke. Dan di Kementerian Luar Negeri harus lulus sebagai peserta sekolah dinas luar negeri. Jadi setelah kita masuk ke pegawai negeri, kita masuk di dalam sekolah dinas luar negeri, dan di situ dididiklah kita menjadi seorang diplomat. Dan meniti karir mulai dari bawah. Tahun 83 saya mulai ditempatkan di New York. Ya kan? Tahun 85 saya ditransfer ke Argentina, kembali ke Indonesia tahun 91 sampai 95 saya di Washington DC. Kebetulan sebagai LO pemerintah Indonesia untuk Bank Dunia pada saat itu. Oh, keren. Kembali ke Indonesia tahun 98 sampai 2001 saya ditugaskan sebagai kepala bidang ekonomi 2 di PT RI Jenewa. Saya menangani masalah development, environment, grup, kelompok negara dan segala macam. Jadi selama ini karirnya sebagai profesional? Iya, profesional diplomat ya kan. Terus kembali ke Indonesia sebagai direktur di ASEAN. Tahun 2005 sampai 2009 saya duta besar di Afrika Selatan. Waduh guys, ini jadi perjalanan hidupnya Pak
Sugeng ini hebat banget gitu ya, sampai sebelum di China di Afrika Selatan juga. Terus akhirnya gimana itu Pak sebagai diplomat? Pulang ke Indonesia tahun 2009, 2010, 2013 saya Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri. Terus tahun 2014 sampai 2017 terakhir saya Duta Besar Republik Indonesia di China. Kayaknya Bapak ini melempem buana ini, waduh, ini kalau anak muda lihat perjalanan karir Bapak ini kepalanya bisa puyeng ini. Pak, gini loh Pak, Bapak ini kan orang hebat ya, Bapak ini orang luar biasa. Seperti slogan di channel kami Pak, orang hebat luar biasa. Bapak itu dulu pernah mimpi nggak sih Pak, waktu kecil Bapak bisa jadi diplomat sampai jadi dubesnya Indonesia di Afrika, di China dan sebagainya? Terus terang, mungkin ini kata-kata ayah saya dan ibu saya. Iya. Bahwa mereka mengatakan kamu sebagai anak laki-laki harus bisa pergi ke seluruh dunia. Jadi itu yang menanamkan diri saya. Oke. Ya kan, padahal pada waktu saya lulus sarjana, waktu itu melamar di Pertamina dan di Kemlu, dan Kemlu lebih dulu, makanya saya ambil saja. Nah sejak saat itu memang saya fokus bahwa sebagai seorang diplomat cita-citanya hanya menjadi duta besar. Sehingga saya memang merubah attitude saya sebagai seorang pegawai negeri, bahwa saya sebagai seorang pegawai negeri itu menjual jasa saya. Iya. Ya kan? Betul. Tidak mencari gaji, tidak, tapi benar. Pelanggan harus puas dengan pelayanan saya. Service. Sehingga setiap saya waktu di di New York, itu kan saya membantu Pak Ali Alatas. Iya. Menteri Luar Negeri saat itu ya? Enggak, sebelum jadi Menteri Luar Negeri. Sebelum jadi Menteri. Duta besar di PTRI New York. Iya. Saya membantu mencatat segala macam pertemuan segala macam. Iya. Dan saya selalu menanyakan pada beliau puas nggak dengan apa yang saya kerjakan? Ya kan? Karena saya harus memperbaiki diri saya. Dan kalau umpamanya dia bilang nggak puasnya di mana? Sehingga saya bisa memperbaiki. Nah itulah kunci mengapa saya meniti karir yang agak berbeda dibandingkan diplomat-diplomat lain. I see. Jadi saya senang untuk dikritik, karena saya akan memperbaiki diri saya supaya saya lebih baik lagi ke depan. Ini loh, kata-kata ini loh penting guys. Jadi artinya Pak Sugeng ini pengalaman jam terbang hidupnya tuh luar biasa sekali. Jadi Anda jangan melihat beliau hebat ya, tetapi ada prinsip-prinsip nilai-nilai hidupnya yang ditanamkan oleh ayahnya, dan itu mendasari mindset beliau sehingga menjadi seorang diplomat. Oke Pak, terakhir setelah menjadi dubes di China dan sekarang kan Bapak pengusaha nih. Iya. Pak, kenapa Bapak mau bergabung di Gajah Tunggal Group gitu Pak? Iya, ini memang agak filosofis. Tapi ini memang kenyataan. Iya. Ya kan? Saya sebagai seorang diplomat memang dididik oleh lingkungan dan pekerjaan sebagai seorang yang harus dapat mengubah potensial konflik menjadi opportunity. Wah, keren. Jadi masalah itu bukan masalah, Pak? Bukan masalah, tapi harus ada peluang. Bapak dididik untuk seperti itu. Seperti itu di Kementerian. Generasi muda kita sekarang kalau kena masalah ngacil gitu Pak, takut mereka, stres. Itu Bapak waktu muda ngalami nggak sih Pak seperti itu? Sangat banyak mengalami, ya kan. Bahkan waktu tsunami, saya satu orang yang menjadi pelaksana summit tsunami waktu itu. Dengan hanya waktu kurang lebih 5 hari. Dan dihadiri oleh 18 negara. Sehingga hasilnya yang di Indonesia itu menjadi momentum untuk perubahan seluruh sistem yang tadinya ada di dunia menjadi menggunakan sistem yang dikembangkan dan dihasilkan di Indonesia. Keren. Ini kan satu hal yang membanggakan. Role model yang baik. Dan itu nggak tantangan bagi saya, justru peluang untuk memberikan nilai tambah. Dan Bapak terlatih untuk itu. Iya. Nah ini ya anak-anak muda guys. Ini seringkali anak-anak muda sekarang ini kalau saya lihat di kolom komen ya Pak, mereka tuh cuma bisanya ngeluh, capek, kemudian ada masalah dikit nangis. Bahasa sekarang itu baper. Bawa perasaan. Bapak ngerti baper ya Pak? Baper ya. Rupanya Pak Sugeng masih ngerti baper guys. Jadi artinya petuah Pak Sugeng ini bagi generasi milenial ini, penonton kita,
sangat dibutuhkan Pak. Nah jadi Bapak kan pernah muda juga kan. Nah waktu Bapak muda itu gimana sih Pak? Bapak kan juga pasti pernah mengalami masa stres, masa bingung. Itu gimana sih Pak cara Bapak nangani Pak? Pertama, kita harus mau menyampaikan apa yang menjadi masalah di kita. Sampaikan ke siapa Pak? Yang paling bagus adalah ke ibu. Kalau saya waktu itu saya selalu bicara tuh dengan ibu. Ibu ya. Dengan ibu saya. Dan ngomong aja apa adanya. Iya. Ya kan? Dan nanti ibu saya tuh akan memperlihatkan kamu harusnya begini dan ini merupakan kelemahan kamu. Berdasarkan itulah saya membangun diri saya. Seperti sampai saat ini kalau menjadi pengusaha kan tadi disebutkan pengusaha. Kenapa saya mau bergabung menjadi seorang pengusaha? Betul. Karena seorang pengusaha itu adalah seseorang yang dapat mengubah risiko menjadi peluang dan profit. Betul. Jadi latar belakang saya sebagai diplomat dengan pengusaha itu beda-beda tipis lah. Keren. Jadi artinya seorang pengusaha itu kan mampu melihat peluangnya dan ketika ada masalah di situ itu justru opportunity yang harus kita ciptakan. Baik, Pak, kita tahu Gajah Tunggal Group. Bapak, kenapa kok nggak gabung ke tempat yang lain? Kenapa kok Gajah Tunggal? Apakah Bapak ada chemistry yang sama dengan pemilik atau bagaimana? Kan kita tahu Gajah Tunggal Group ini salah satu dari grup company yang cukup besar di Indonesia. Mungkin masuk 10, top 10 di Indonesia perusahaan. Jadi bahkan semua bank di Indonesia itu kayaknya hampir disuplai sama Gajah Tunggal. Nah itu kenapa itu Pak? Betul-betul sebetulnya saya mempelajari Gajah Tunggal itu mulai waktu saya jadi duta besar di Beijing. Ya kan? Dan mulai saya melihat banyak sekali produk GT waktu itu yang ada di China. Dan saya melihat bahwa ini hampir sama dengan produk yang ada di Indonesia. Dan saya waktu itu punya kesempatan bertemu dengan putri founders dari Gajah Tunggal dan saya tanyakan kenapa Gajah Tunggal itu bisa mendunia brandnya. Dan akhirnya beliau menyampaikan mengenai GT Spirit. Apa itu GT Spirit? GT itu Gajah Tunggal Spirit. Spirit itu ternyata punya arti. S pertama adalah service. Yaitu melayani kepada pelanggan agar pelanggan dipuaskan dengan servis yang ada di Gajah Tunggal. Tapi juga melayani semua pimpinan terus melayani kepada karyawan. Sehingga karyawan juga mempunyai loyalitas terhadap perusahaan. P itu patient. Sebentar, gini, bicara S tadi servis Pak. Kan sekarang banyak pengusaha-pengusaha muda nih kayak UKM lah. Mereka ini suka mengeluh Pak. Waduh kok omsetku turun. Ya, jadi pelangganku lari. Nah itu bagaimana pengalaman Bapak Pak dengan servis itu tadi Pak? Melayani dengan baik terhadap customer maupun terhadap karyawan. Kan itu pasti dikeluhkan sama orang yang beginner Pak atau pemula. Nah itu tips dari Bapak gimana? Kalau saya bilang tuh semua keluhan itu merupakan satu masukan untuk memperbaiki pelayanan kita. Jangan pernah kita lari dari keluhan. Justru keluhan itulah yang harusnya menjadi pemicu kita untuk meningkatkan servis kita ke pelanggan. Jadi cintailah keluhan ya. Kritik dan keluhan itu adalah merupakan masukan. Guys, ini tolong dicatat. Jadi kalau Anda hari ini pelanggannya lari, omsetnya turun karena kamu nggak suka terima keluhan salah satunya. Betul, kira-kira begitu seperti itu Pak. Jadi jangan takut dengan keluhan ya Pak. Oke, yang P apa Pak? P itu passion itu seseorang harus mencintai apa yang dia kerjakan. Semua yang dikerjakan dengan rasa cinta dan menyenangi, pasti hasilnya akan lebih baik lagi. Itu rupanya. Jadi selama ini kalian mengerjakan sesuatu dengan gembira kan? Iya, dengan bahagia. Dengan ikhlas ya. Kalau Anda mengerjakannya cuma ngarepin omset, terus kalau omsetnya jatuh akhirnya ditinggal, nggak akan langgeng ya Pak? Nggak. Nah itu dicatat. Terus I itu apa Pak? I pertama adalah integrity.
Dalam integritas yang paling penting tuh ada dua unsur yang harus dikembangkan oleh semua orang. Betul. Pertama jujur, dan kedua tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini yang harusnya menjadi modal dari anak muda di dalam rangka meniti karier di bidang apapun ke depan. Karena tanpa integritas akan goyah kita. Oke, setuju banget Pak, setuju banget. Jadi artinya gini ya, kalau bicara soal integritas, ini kayaknya gini Pak, anak-anak muda ini kan seringkali terdesak dengan kebutuhan Pak. Kadang pengen sih integritas, tapi kebutuhan hidup ini berbalapan dengan dengan omset. Kalau seandainya kebutuhan hidup ini tetap tinggi, sedangkan omset ini turun, ini kan tidak bisa mengcover daripada itu, sehingga terpaksa dia ini digoda integritasnya. Nah ini gimana kalau cara saya bilang begini, jangan justru harus dibalik. Kehidupan itu harus disesuaikan dengan income kita. Jangan besar pasak daripada tiang kan? Betul. Jadi bagaimanapun kita turun, harus ada prioritas dalam hidup ini untuk kita biayai. Ya, biaya yang paling penting dalam hidup kita adalah pendidikan. Ya, didedikasikan kepada pendidikan. Yang lain kita piknik-piknik, gaya hidup, gaya hidup dikurangi dulu lah. Masalahnya gini Pak, zaman sekarang ini sosial media Pak. Nah mereka itu melihat junjungannya, melihat panutannya, panas Pak, pengen gaya hidupnya ingin ikut naik dengan junjungannya Pak. Nah Bapak punya tips ya Pak? Ini penting, ini petua yang penting ini. Saya rasa mungkin itu setiap imitate ya kan, meniru. Itu kadang-kadang ada baiknya, ada nggak baiknya. Ya kan. Tapi kalau menurut saya tadi seperti tadi yang saya katakan, ya kan, selalu disesuaikan dengan kondisi keuangan kita, ya kan. Jangan meniru, akhirnya kita justru mengorbankan apa yang kita miliki. Ya itu integritas. Itu integritas. Nah, itu loh guys. Jadi yang dimaksud dengan integritas itu, yang dimaksud sama Pak Sugeng itu adalah bagaimana terus mengadaptasi atau menyesuaikan gaya hidup Anda. Jadi jangan sampai, kan ada rumusan itu gini Pak, jangan sampai itu kalau manusia itu banyak gaya itu tambah stres gitu loh. Iya kan, jadi kalau artinya pesan dari Pak Sugeng itu artinya integritas ini yang harus dijaga gitu ya Pak ya. Kalau integritas dijaga, saya kira bisa menenangkan diri, jangan mudah panas, dan akhirnya menyesuaikan, dan hidup kita akan tenang, bahagia ya, dan bisa. Oke, berikutnya apa lagi Pak? R itu respect. Kita harus hormat kepada siapapun, ya kan? Jangan kita pernah meremehkan orang lain. Ini satu moto hidup yang saya rasa mungkin sangat penting juga ya. Ini kan pada saat ini ya. Khususnya untuk anak-anak muda harus respect, harus ini kehilangan respect Pak zaman sekarang. Nah, ini suka mencela di sosial media, itu suka ngomong bahasa-bahasa yang nggak tepat, kan bebas kan Pak. Apalagi yang lucunya Pak, sekarang ini anak-anak sosial media itu kalau hate comment ya istilahnya, hate comment itu nggak berani nampilin wajahnya Pak, tapi dia pakai profil orang lain, itu nggak bakal sukses ya Pak ya kalau gini. Itu nggak punya integritas. Nah jelas itu sudah ya, nggak punya integritas. Makanya kalau punya integritas, bicaralah apa adanya. Bicara dengan positive thinking. Dan selalu dengan hati yang terbuka. Ya kan. Hati terbuka ini ya kan, mau mendengar dan tidak mau mencela pada orang lain. Keren guys ya. Jadi R itu respect ya Pak. Respect. Jadi kita harus respect one each other ya. Jadi mulailah sekarang, kalau di channel kami sih kebanyakan Pak subscriber kita 97% itu orangnya penuh santun dan respect Pak. Cuman mungkin majority di Indonesia ini pengen sukses, pengen maju, tapi pengennya doang gitu loh. Tapi kayaknya respect ini, value ini nggak punya. Berikutnya apa lagi Pak? Yang terakhir adalah innovation. Karena tanpa inovasi tidak mungkin Gajah Tunggal ini akan berdiri 69 tahun ini. Wow, 69 tahun. Tahun depan 70 tahun. Hampir sama kayak Indonesia Merdeka Pak. Iya. 70 tahun. Kita berdiri tahun 1951. 51. Mulai dari ban sepeda, ban becak,
ya kan. Tahun 71 kita memproduce ban motor, sampai saat ini kita merupakan market share yang cukup besar di Indonesia. Terus mulai tahun 80 kita bikin ban mobil, light truck, sampai sekarang. Terus tahun 2008-2009 kita bikin ban truck and bus yang besar, yang dipakai sekarang oleh Jakarta, Transjakarta dan Transjakarta. Ini impor ke berapa negara Pak saat ini Pak gajah tunggal? Kalau dihitung-hitung dari ini hampir ekspor maksudnya. Ekspor ke hampir lebih dari 100 negara. Wow. Dan produk asli Indonesia. Produk asli Indonesia. Ini kebanggaan Indonesia guys ya. Jadi kalau umpamanya ke Mekah ya kan, ke Mekah itu billboardnya cukup besar di sana. GT Radial. Wah. Jadi yang umroh, yang naik haji itu disambut oleh GT Radial. keren sekali ya. Jadi sebelum ibadah disambut GT Radial dulu. Oke, ini kebanggaan Indonesia ya. Jadi siapa bilang Indonesia ini cuman, kalau saya tuh Pak jalan-jalan misalkan ke luar negeri gitu ya, mereka tanya sama saya, where you come from? I claim from Indonesia. Bapak tahu nggak Pak yang membuat saya sakit hati itu Pak? Satu Pak, Indonesia tsunami, gitu loh Pak. Kesan pertamanya gitu, Indonesia teroris, waduh Pak. Jadi media itu terlalu mempermainkan nama Indonesia itu jelek Pak. Nah coba sesekali itu ngomong Indonesia entrepreneur, wah itu yang saya mau gitu loh Pak. Jadi artinya kita itu punya satu nilai yang dijual di Indonesia, bahwa Indonesia itu nggak cuma negatifnya doang, tapi Indonesia itu juga ternyata produk Indonesia itu sudah mendunia guys. Salah satunya itu gajah tunggal. Pak terakhir, T itu apa? Teamwork. Iya. Kenapa teamwork itu penting Pak? Sangat penting karena dengan teamwork kita bisa memotivasi seluruh pekerja untuk mendedikasikan perhatiannya untuk kemajuan perusahaan. Gini, semua anak-anak muda kayaknya juga ngerti teamwork itu penting, tapi mereka tuh mengaplikasikan teamwork itu seperti apa sih Pak? Ya teamwork itu satu ya kan, yang tadi itu insinya respect. Respect. Ya kan, kita tanpa respect itu nggak akan pada teamwork. Ya kan. Dua, passion. Mencintai itu tidak hanya pekerjaan, tapi mencintai juga tetangga kita atau pekerja kita yang lain. Nggak melulu cinta omsetnya doang gitu. Jadi dalam proses harus harmonis ya. Ya harmonis. Jadi inilah yang nilai-nilai yang ada di sinilah ya kan yang membentuk teamwork. Satu teamwork yang kuat sehingga bisa mendorong perusahaan itu bertahan sampai 69 tahun ini. Keren. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini biasanya netizen itu kepo Pak. Omsetnya berapa Pak? Omsetnya ya kalau tahun kemarin tahun 2000 kan udah TBK ya perusahaan. Iya. 15,6 triliun. Wow, 15,6 triliun guys. Itu omset tahunan Pak? Omset tahunan ekspor dan dalam negeri ya. Ekspor dan dalam negeri. Jadi omset per bulannya lebih kurang 1 triliun lebih ya Pak? Iya. Nggak salah guys kalau memang company-nya ini luar biasa, dan di bawah Gajah Tunggal Group ini nggak cuma ban ya Pak ya, masih banyak subholding usaha yang lain ya Pak. Iya. Tapi kaitannya semuanya dengan produk ban. Dengan produk ban. Pasti larinya nggak mungkin jauh dari produk ban. Pak Sugeng kayaknya wawancaranya luar biasa sekali. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup. Kenapa pemilik daripada Gajah Tunggal itu nggak suka diwawancara media Pak? Nah ini penting, ini biar pres dirinya yang menjawab. Satu, memang beliau rendah hati. Baik. Dan beliau tidak ingin menonjol. Baik. Ya kan, apa yang disampaikan, apa yang representasikan dalam Gajah Tunggal itu, ya kan, merupakan kecintaan beliau kepada Republik Indonesia. Karena paling tidak, ya kan, Gajah Tunggal itu sudah memberikan kontribusi kepada kepentingan nasional. Yes. Dua, menciptakan lapangan kerja. Kita punya karyawan hampir 18.000. 18.000 karyawan guys, luar biasa. Yang kedua, kita juga punya politeknik
Politeknik yang mendidik semua pemuda yang kurang beruntung, ya kan, mendapatkan pendidikan di Politeknik ini tanpa bayar, kita bayar, ya kan, dan nanti kalau lulus juga bisa masuk ke Gajah Tunggal. Artinya kita juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, itu yang kedua ya. Jadi inilah cita-cita dari pemilik, dan pemilik itu founder itu tidak ingin untuk diekspos. Tidak mau diekspos ya. Saya kira kita menemukan banyak kemiripan. Makanya guys ya, jadi kalau Anda lihat di Indonesia itu 10 orang terkaya, kebanyakan mereka menghindari media. Ya, tapi brandnya sangat-sangat terkenal dan nasional bahkan mendunia. Tapi saya beruntung bisa ketemu sama Pak Sugeng sebagai presidir, yang mana beliau dipercaya sebagai presiden direktur di Gajah Tunggal Group. Tentu filosofi ini melalui Pak Sugeng bisa disampaikan pada masyarakat. Pak Sugeng, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Informasinya, semoga ini memotivasi ke generasi muda, sukses before 30, agar para anak-anak muda ini terus berkarya dan sangat spirit dan sangat luar biasa. Terapkan spirit itu tadi, saya percaya Anda bisa jalani hidup itu nanti bakal menjadi sukses. Pak Sugeng, terima kasih. Kita boleh tutup dengan slogan kita? Iya. Kita tutup. Salam hebat luar biasa.